Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmaning Wijaya Lestari dari kelas Akuntansi 2B, NIM 202212084. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kasus pejabat Bank Himbara yang membobol 8,5 miliar dana nasabah Bank Pelat Merah melalui internet banking. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Banten menangkap seorang pegawai Bank Himbara karena diduga telah menguras uang nasabah hingga 8,5 miliar rupiah. Tersangka berinisial NHK diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menguras uang nasabah, di antaranya melalui transaksi internet banking. Sejak tahun 2013 hingga 2022, tersangka NHK merupakan pegawai kantor cabang sentral layanan prioritas Bank Himbara di Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, dan kantor cabang Serang, Banten. Dia bertugas melayani nasabah prioritas yang memiliki minimal saldo 500 juta rupiah. Namun kewenangan yang dimiliki tersangka NHK disalahgunakan dengan berkali-kali menguras uang nasabah, terutama nasabah korban berinisial AS hingga tembus 8,5 miliar rupiah. Kini tersangka mendekam di penjara karena tindakannya terbongkar oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten. Tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah berani menarik uang nasabah menggunakan modus transaksi internet banking. Sementara penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar keterlibatan orang lain dalam perkara tersebut. Kasus korupsi pengolahan dana simpanan nasabah prioritas periode April hingga Oktober 2022 ini menyebabkan Bank Himbara merugi sebesar 8,5 miliar rupiah karena harus mengganti uang para nasabah yang dikuras oleh tersangka NHK. Yaitu NHK. Beliau seorang priority banking officer di salah satu Bank Himbara, di mana modusnya adalah melakukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara norma hukum dan bersifat manipulatif. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Bank Himbara tersebut sebesar 8,5 miliar. Tersangka dikenakan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tersangka langsung dijebloskan ke rutan Serang selama 20 hari ke depan dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri atau merusak barang bukti. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Dari video cuplikan tersebut, kasus tersebut telah dilakukan oleh pegawai Bank Himbara sendiri yang telah membobol uang nasabahnya hingga mencapai 8,5 miliar. Awal tahun 2023, Kejati Banten membongkar kasus dugaan korupsi yang kerugiannya mencapai 8,5 miliar. Kasus tersebut terungkap karena adanya laporan dari nasabah yang merasa dirinya tidak melakukan suatu transaksi tetapi dana di dalam rekeningnya hilang. Data yang berkaitan dengan handphone dan email itu dimanipulasi oleh pelaku. Pada saat pelaku mengaktifasi internet banking, ternyata email dan nomor handphone yang digunakan itu milik nasabahnya. Penetapan untuk menjadi tersangka telah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi. Tersangka berinisial NHK yang kini ditahan penyidik bidang pidana khusus. Tersangka merupakan seorang priority bank officer di Bank Himbara, Kota Tangerang. Ia bertugas melayani nasabah prioritas yang memiliki minimal saldo 500 juta rupiah. Tetapi kewenangan yang dimilikinya telah disalahgunakan. Tersangka melakukan transaksi ilegal dengan cara membobol uang nasabah melalui internet banking. Nasabah korban berinisial AS. Transaksi yang dilakukan oleh tersangka terjadi banyak 11 kali hingga total keseluruhannya mencapai 8,5 miliar.
Tersangka melakukan transaksi tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah AS. Tersangka kini menekam di penjara karena kasusnya sudah terbongkar oleh tim Kejaksaan Banten. Kasus ini membuat Bank Himbara mengalami kerugian yang cukup besar karena Bank Himbara harus mengganti rugi uang korban yang telah dikuras oleh pegawai Bank Himbara sendiri. Dana yang telah digelapkan NHK sudah dibayarkan pada tanggal 22 dan 23 Desember 2022. Tersangka terjerat hukuman penjara selama 5 tahun. Kini tersangka ditahan di Rutan Kelas 2B Serang digunakan untuk melakukan kepentingan penyidik selama 20 hari ke depan untuk memudahkan pemeriksaan. Ditahannya tersangka karena penyidik khawatir jika tersangka mencoba untuk melarikan diri atau merusak barang bukti. Penyidik masih akan melakukan penyidikan untuk mencari bukti-bukti baru dan memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, dan akan melakukan pelacakan aset untuk memulihkan keuangan negara. Penyidik Kejati Banten menyita mobil dan dokumen penting tersangka yang akan digunakan sebagai alat barang bukti dalam perkara kasus dugaan pembobolan uang nasabah Bank Himbara tersebut. Penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan di rumah tersangka yang bertempat tinggal di Jalan Serpong Jaya, Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, dan di tempat usaha barbershop milik tersangka. Penyitaan milik tersangka berupa 2 unit laptop, handphone, serta 17 dokumen. Dan dari tempat barbershop milik tersangka berhasil menyita 7 buah dokumen dari pegawai barbershop milik tersangka, antara lain berupa rekening dan tabungan atas nama A yang digunakan sebagai rekening penampungan. Nah, dari kasus tersebut termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang telah saya temukan. Kasus pembobolan uang lewat internet banking adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan internet banking sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, agar dana yang ada di internet banking dapat dikuras habis uangnya. Dalam isu etika dan sosial yang diangkat oleh sistem informasi tercakup dalam salah satu dimensi moral, yaitu akuntabilitas dan pengendalian serta kualitas sistem. Yang pertama, akuntabilitas dan pengendalian. Siapa yang mampu menyelenggarakan dan akan diberi sanksi atas perbuatan yang merugikan terhadap informasi individu maupun kelompok serta hak-hak kepemilikan. Kasus di atas menceritakan tentang pegawai nasabah yang telah melanggar peraturan pegawai bank dengan cara memanipulasi data nasabah Bank Himbara dan melakukan transaksi sebanyak 11 kali tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari pihak nasabah Bank Himbara. Pembobolan uang nasabah Bank Himbara dilakukan melalui internet banking. Untuk itu, tersangka yang terlibat pada kasus tersebut harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan ke ranah hukum. Pegawai bank harusnya berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil suatu tindakan, karena tindakan itu sangat beresiko untuk dirinya sendiri. Pembobolan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut telah merugikan nasabah dan bank tersebut, karena nasabah pasti akan meminta agar uangnya dikembalikan, apalagi pelaku tersebut merupakan pegawai dari Bank Himbara sendiri. Sedangkan Bank Himbara harus mengalami kerugian yang besar untuk mengembalikan uang nasabah yang telah dibobol oleh tersangka melalui internet banking. Untuk itu, bagi pelaku pembobolan uang nasabah harus diberikan sanksi pidana penjara sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku dan ditetapkan.
Yang kedua yaitu kualitas sistem. Standar kualitas data dan sistem seperti apa yang kita butuhkan untuk melindungi hak-hak individu dan keamanan dalam masyarakat. Kemampuan sistem dalam menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk menjaga keamanan dalam aplikasi internet banking, perlu ditingkatkannya kualitas sistem dengan cara mengupgrade sistem tersebut menjadi lebih baik, sehingga para hacker tidak dapat melakukan pembobolan internet banking milik orang lain atau tidak dapat melakukan penyadapan pada data-data pemilik internet banking. Pengguna juga harus mengaktifkan perlindungan autentikasi kedua yang digunakan untuk memperkuat keamanan pada aplikasi tersebut, serta autentikasi kedua dapat membantu melindungi data-data pribadi pengguna dan informasi serta jaringan yang paling rentan. Contoh, internet banking memudahkan pengguna untuk melakukan suatu transaksi. Jika dulu nasabah perlu datang ke cabang bank untuk melakukan suatu transaksi, sekarang bisa menggunakan internet banking yang dapat diakses melalui handphone sehingga proses transaksi tersebut dapat dilakukan dengan cepat. Apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam informasi tersebut? Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi hak-hak korban dari kasus pembobolan dana melalui internet banking, yaitu adapun peraturan perundang-undangan yang akan melindungi hak-hak korban dari permasalahan kasus pembobolan uang nasabah. Perbuatan oknum tersebut diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari kasus di atas, meskipun tersangka merupakan pegawai dari Bank Himbara, tetapi tersangka telah menyalahgunakan jabatannya, tersangka harus menerima hukuman yang akan diberikan karena perbuatan yang telah dilakukan itu sangat merugikan bank dan pihak nasabahnya. Pasal 92 KUHP, setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Dalam kasus di atas, seorang pegawai bank telah memanipulasi data email dan nomor handphone korban yang digunakan untuk melakukan transaksi berkali-kali guna untuk menguras uang nasabah. Hal itu dapat dikenakan denda atau pidana penjara paling lama 6 tahun. Terhadap pelaku yang diduga melakukan pembobolan, UU ITE menyebutkan bahwa minimal dapat dijerat dengan pasal 30 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dan ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dari kasus di atas, tersangka tidak memiliki hak untuk melakukan sebuah transaksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari korban. Tersangka juga tidak dapat memiliki hak untuk mengakses rekening korban melalui internet banking dan melakukan pencurian pada rekening korban dengan melakukan transaksi berkali-kali karena ini dapat melanggar hukum dan pasal yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif,
dan kepastian hukum. Dari kasus di atas, korban dan saksi berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tersangka tidak dapat mengancam korban atau sanksi sehingga kasus di atas dapat diusut tuntas oleh pihak yang berwenang. Pasal 362 KUHP yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp60. Dalam kasus tersebut yang dilakukan tersangka dengan menguras uang yang ada di rekening korban melalui internet banking itu sama saja dengan tindakan pencurian uang dan uang yang dicuri sebesar 8,5 miliar. Maka tersangka dapat terjerat hukum penjara. Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 364 KUHP menentukan bahwa pencurian ringan hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan harga yang dicuri tidak lebih dari 250. Dari kasus di atas, pembobolan dana nasabah yang diambil tersangka sebesar 8,5 miliar. Jadi pencurian itu tidak bisa didakwakan sebagai pencurian ringan karena jumlah yang dicuri pada kasus tersebut sangat besar. Pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hak baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 38 ayat 1 KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 ayat 2 KUHP, dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya sebatas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Pasal 20 ayat 1 KUHP berbunyi untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Pasal 20 ayat 2 KUHP menyatakan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penyebab terjadinya pembobolan data: 1. Password atau kata sandi dilakukan secara berulang-ulang. 2. Kerentanan perangkat lunak. 3. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang dalam. 4. Sistem keamanan kurang baik. 5. Mudahnya pemegang ponsel dalam memberikan persetujuan tanpa membaca dengan teliti apa maksudnya. 6. Tidak mengaktifkan fitur verifikasi keamanan. Cara agar terhindar dari kasus dibobolnya dana nasabah melalui internet banking. 1. Tidak memberitahukan kode akses atau nomor pribadi yang ada di banking kepada orang lain. Simpan di tempat yang aman. 2. Periksa setiap transaksi sebelum melakukan konfirmasi. Periksa secara teliti apabila terdapat notifikasi yang mencurigakan. 3. Berhati-hati dengan aplikasi malware, karena aplikasi tersebut dapat mencuri data-data yang ada di ponsel hingga dapat membuat perangkat rusak. 4. Mengaktifkan fitur autentifikasi akun untuk menjaga keamanan pada internet banking. 5. Tidak lupa untuk meng-logout aplikasi setelah transaksi di internet banking selesai. 6. Rajin memperbarui aplikasi internet banking. 7. Sering mengecek saldo melalui aplikasi internet banking. 8. Menjaga data pribadi dengan aman. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.